Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Dan bagi Anda yang baru bergabung serta menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Untuk menjadi seorang ASN tentunya ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita persiapkan, terutama mental, administrasi, kemudian belajar yang rajin agar bisa mendapatkan nilai yang melebihi passing grade dan kemudian kita akan menjadi seorang ASN ataupun PNS. Ya, menjadi seorang ASN ataupun PNS memang sebuah pride yang sangat didamba-dambakan bagi rata-rata orang Indonesia, karena status kepegawaian seorang PNS itu adalah suatu hal yang tentunya membuat seorang menjadi istimewa karena berbagai macam pertimbangan-pertimbangan. Salah satunya adalah konon PNS ini itu gampang untuk dapat mertua. Kemudian PNS itu adalah seseorang yang tentunya bisa dikatakan sukses karena memang penghasilannya tetap. Kalau kredit itu gampang mengajukan dan tentunya kerjaannya tidak begitu banyak. Siapa yang tidak mau jadi PNS? Dan yang pastinya adalah dapat pensiunan di hari tua, sehingga tidak menyusahkan bagi anak-anak cucu kita kelak. Jadi untuk para PNS Anda harus bersyukur ya, karena semua orang itu memperebutkan untuk menjadi PNS ataupun P3K yang sekarang sedang digalakan oleh pemerintah. Tetapi apa hubungannya dan apa masalahnya di episode kali ini, di video kali ini? Yang ingin saya bahas adalah begini. Ya, memang tidak semua PNS seperti itu ya, tapi memang rata-rata ada beberapa PNS yang tentunya mohon maaf nih agak malas dalam bekerja dan mereka kurang produktif di beberapa instansi. Jadi misalkan guru ya, jadi guru ketika masih honorer dia biasanya rajin, kemudian banyak tugas tambahan gitu ya. Tetapi ketika sudah diangkat menjadi PNS, kenapa kok bisa bermalas-malasan? Dan tingkat produktivitas seorang guru ketika setelah menjadi PNS ataupun ketika belum PNS, katakanlah sebelum jadi PNS ataupun honorer, dia kan seolah-olah rajin gitu, masuk nggak pernah telat. Tapi ketika jadi PNS kok kenapa masuknya telat, kemudian produktivitasnya menurun? Ini kenapa sebabnya? Apa memang guru PNS itu tidak lebih produktif dari guru honorer? Atau memang guru honorer yang lebih produktif dari guru PNS? Ya tentunya banyak PNS yang masih produktif ya, tetapi memang pada episode kali ini kita akan mengerucutkan kepada PNS yang berstatus guru ini. Kita bahas bersama-sama, kita putar dulu intronya. Dulu waktu kita masih SD kan sering ditanyakan cita-cita oleh seorang guru ya. Si Budi nanti ketika sudah besar mau jadi apa? Mau jadi presiden, Bu. Kalau si Ani nanti ketika sudah besar mau jadi apa? Oh, saya mau jadi guru. Saya mau jadi dokter. Kalau si Udin mau jadi apa? Saya mau jadi Ultraman. Atau jawaban yang paling filosofis gitu ya. Kalau si Anton mau jadi apa? Saya ingin jadi orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Ya, hal-hal semacam itu tentunya sering kita temukan. Dan sampai sekarang guru-guru di sekolah ketika mereka mengajar di level SD sering menanyakan kepada murid-muridnya ketika sudah besar mau jadi apa dan apa cita-citanya ketika mereka nanti sudah dewasa begitu. Semuanya berwarna, ada yang mau jadi polisi, pilot, ada yang mau jadi tentara, dokter, guru, bahkan ada yang menjadi Ultraman, ada orang yang ingin bermanfaat. Jawaban-jawaban seperti itu tentunya masih polos ketika sudah SD. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika misalkan yang bersangkutan SD ketika ditanya muridnya ingin menjadi seorang PNS atau guru, si Fulan mau jadi apa? Saya mau jadi seperti ibu, mau jadi PNS. Ya setelah itu gurunya menjadi speechless ya. Kalau seperti itu ya nggak usah berwarna lagi hidupnya, cukup disuruh untuk mengerjakan soal-soal, latihan soal untuk soal-soal yang ingin nanti ketika diujikan PNS, kemudian siapkan administrasinya sedini mungkin biar tidak ribet dan tidak jelimet. Setelah itu belajar dan fokus. Ya, kalau kita berbicara tentang PNS di Indonesia, tentunya PNS ini merupakan sebuah profesi yang masih diidam-idamkan dan masih menjadi
primadona bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena memang banyak kelebihan-kelebihan ketika kita berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Mulai dari gaji yang tetap, tunjangan, kemudian jaminan hari tua, gampang mendapatkan kredit, sulit untuk di PHK, pekerjaannya tidak banyak. Kemudian selain itu PNS juga dipandang lebih terhormat daripada pekerjaan yang lain, karena memang PNS ini adalah abdi negara. Kemudian mereka juga mendapatkan beberapa fasilitas-fasilitas, bahkan di beberapa instansi ada mobil dinasnya dan seterusnya. Sehingga hal-hal semacam ini menjadi privilege yang tentunya sangat didamba-dambakan oleh masyarakat Indonesia kebanyakan. Nah, salah satu PNS yang tentunya sangat diidam-idamkan adalah guru ya, karena guru di Indonesia itu jumlahnya sangat banyak. Jutaan guru itu sampai saat ini ada beberapa yang berstatus sebagai non PNS atau disebut dengan honorer, di mana katanya konon honorer itu akan dihapus ya ketika beberapa pertimbangan, dan karena memang guru PNS ini adalah guru yang tentunya sudah di level istimewa, mereka tentunya dalam tanda kutip mereka tinggal menikmati hasilnya. Memang ada beberapa guru PNS yang tentunya ketika beliau mengajar, beliau masih sangat produktif. Ya, masih sangat produktif, bahkan ketika beliau menjadi PNS justru semakin produktif. Tetapi ada juga beberapa guru yang ternyata ketika sudah jadi PNS malah produktivitasnya menurun. Jadi saya tidak bermaksud untuk mengatakan semua, tapi ada beberapa yang seperti ini. Kalau di PNS yang lain ya mungkin tidak seperti itu, karena kita juga harus menghargai, harus mengapresiasi, karena PNS ini tentunya adalah seorang abdi negara, dan tentunya banyak juga PNS yang masih berjasa ke negeri ini. Kalau tidak ada PNS ya layanan-layanan seperti rumah sakit, seperti administratif, seperti badan kepegawaian atau dispenduk capil itu tidak akan ada, karena mereka semuanya berstatus PNS. Tetapi memang rata-rata PNS itu kerjanya santai begitu. Apalagi PNS yang ada di golongan Pemda itu, wah santai-santai sekali. Berangkatnya jam 8 kadang, kemudian pulangnya sebelum duhur udah pulang. Setelah itu santai-santai di rumah. Ya banyak yang seperti itu ya. Ya sekali lagi saya tidak mengatakan semua, tetapi rata-rata seperti itu. Sehingga ketika fingerprint atau cek log, mereka cuma cek log aja. Yaitu pun bisa diedit seolah-olah dia rajin. Cek lognya masuk jam 8, ternyata bisa diedit jam 7. Pulangnya jam 11, pulangnya nanti diedit jam 2 siang. Kan sama aja bohong seperti itu. Ya kita banyak menemukan lah fenomena-fenomena semacam itu ketika misalkan awal masuk pasca bulan puasa libur panjang. Betapa banyak PNS yang mangkrang. Ya banyak yang ditemui oleh Satpol PP, main HP. Ya kemudian banyak yang dihukum, disuruh push up disuruh apa gitu. Itu kan semuanya berstatus sebagai PNS ya, tentunya tidak semua lah, tapi memang rata-rata seperti itu PNS itu. Ya kita kembali lagi kepada pokok persoalannya. Jadi guru di sebelum PNS ataupun sebelum menjadi seorang ASN, biasanya guru itu banyak yang melakukan tugas-tugas tambahan ya, seperti misalkan disuruh ngeprint, disuruh jadi wakil kepala sekolah, disuruh ini, disuruh itu. Dan ketika sudah menjadi PNS, guru tersebut malah kurang produktif. Ya produktif di sini banyak versinya. Produktif itu kan adalah usia-usia di mana usia tersebut bisa menghasilkan sebuah karya. Jadi produktivitas itu kan erat kaitannya dengan sebuah karya ya. Entah itu karya tulis ilmiah, atau setidaknya karya tulis non ilmiah, misalkan artikel, puisi dan sebagainya. Jadi memang guru itu kan dituntut untuk mengajar sekaligus juga mendidik ya. Itu memang sebuah tuntutan dan kewajiban bagi seorang guru. Tetapi ya memang sih guru itu juga ada tunjangan-tunjangan, misalkan profesi guru. Jadi yang berstatus sebagai non PNS pun juga sebetulnya guru ini juga ada tunjangannya, seperti sergu maksud saya, sertifikasi guru atau P3K yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah. Tetapi memang seandainya dikomparasikan
antara produktivitas seorang guru PNS dengan guru non PNS, kita lihat dari segi disiplinannya aja, kedisiplinan aja, ya barangkali lebih disiplin guru non PNS atau guru honorer. Contohnya nih, guru honorer, karena misalkan di SD itu masuk jam 7, sebelum jam 7 udah hadir tuh guru honorer. Kalau guru PNS belum tentu. Ya dia masih alasan-alasan rumah tangga kek, alasan-alasan jauh dari rumah kek. Tapi guru honorer itu biasanya rata-rata jauh rumahnya dari tempat mereka bekerja. Biasanya lebih dari 5 kilo. Biasanya guru PNS rumahnya tuh dekat, nggak sampai 1 kilo kadang. Itu masih telat. Tapi kalau guru honorer biasanya sebelum jam 7 udah datang di sekolahan atau sudah ada di kelas. Dan biasanya ya, saya mohon maaf lagi nih, nggak semua, tapi memang ada kadang oknum-oknum guru PNS yang memanfaatkan guru honorer. Misalnya nih, suruh buat RPS, suruh buat RPP, suruh buat Protapromis. Kalau misalkan ada tenaga honorer masuk, itu dimanfaatin tuh sama guru PNS tuh. Nanti kamu minta tolong buat ini ya. Apalagi guru PNS yang sudah, mohon maaf, sudah sepuh, sudah umur 40 tahun ke atas, di mana mereka secara kinerja sudah menurun. Jadi kalau misalkan seperti pandemi Covid kemarin, ketika semua pembelajaran dialihkan kepada daring dan menggunakan media, guru-guru yang PNS yang dalam tanda kutip ya, yang usianya 40 tahun ke atas ketimpungan, mereka pusing. Jadi mereka minta bantuan siapa? Ya yang muda-muda itu, yang kebanyakan masih tenaga honorer. Kenapa? Mereka gaptek, mereka nggak paham IT, karena mereka nggak mau berkembang. Kenapa? Karena mereka sudah ada di zona nyaman. Di zona nyaman itu mereka sudah terjebak di situ, sehingga sudahlah, nggak mau ngapa-ngapain lagi. Toh saya sudah enak di sini, toh saya sudah ngajar, toh saya sudah menjalankan tugas saya sebagai guru, sebagai pendidik untuk mendidik dan mengajar anak didik saya. Walaupun saya nggak tahu teknologi, saya setidaknya tetap mengabdi kepada negara. Jadi hal-hal semacam ini yang tentunya masih ada di sebagian guru PNS. Ya memang sih ada guru PNS yang tentunya setelah jadi PNS dia semakin produktif. Ya ada yang seperti itu, tapi kebanyakan ya seperti itu. Ya di kelas misalkan dia ngasih tugas kepada murid. Jadi setelah ngasih tugas, guru PNS itu biasanya ya main HP. Yang ngawasi siapa? Ya guru honorer. Yang ngoreksi soalnya siapa? Minta bantuan guru honorer. Buat media pembelajaran minta bantuan siapa? Ya minta bantuan guru honorer. Nah, lagi-lagi di sini kan tingkat produktivitas guru honorer sebetulnya ya lebih bagus dan lebih top tier daripada seorang guru PNS. Ya sekali lagi ini nggak semua, tapi rata-rata seperti itu. Apalagi ketika misalkan misalkan disuruh buat karya tulis ilmiah, kan guru itu juga sebetulnya wajib meneliti ya, karena memang harus menghasilkan sebuah karya. Seandainya di Indonesia itu penelitian dari seorang guru, atau kalau guru kan identik dengan penelitian PTK, penelitian tindakan kelas yang biasanya berfase. Jadi seandainya di Indonesia tidak ada peraturan di mana karya ilmiah itu tidak diapresiasi sebagai tambahan pendapatan, kan biasanya penelitian guru itu juga berdampak kepada pendapatan yang akan ia peroleh di kemudian hari. Seandainya di Indonesia tidak ada seperti itu, mungkin guru-guru tidak akan mau meneliti, karena buat apa capek-capek meneliti kalau tidak ada uangnya, kan seperti itu. Seandainya ya. Berbeda halnya dengan negara di luar Indonesia, katakanlah seperti Singapura, seperti Finland apalagi, di mana guru-guru di sana minimal wajib S2. Kalau di Indonesia ya ada yang masih sebagian D3 atau tingkat diploma, tetapi penelitian mereka di luar negeri itu sangat banyak. Ya ada juga dunia dosen yang seperti itu. Ya seandainya dosen itu tidak berjalan lurus dengan pendapatan, ya mungkin dosen nggak ada yang meneliti. Ngapain capek-capek meneliti kalau misalkan tidak ada pendapatan yang lebih yang diperoleh, kan seperti itu. Nah ini sebetulnya paradigma yang salah, karena memang produktivitas seorang guru ataupun dosen, karena mereka sebagai seorang pendidik, seorang pembelajar, atau seorang yang memberikan ilmu, sharing, ya mereka walaupun tidak harus dihargai sebagai pendapatan, setidaknya mereka menghasilkan sebuah karya, minimal karya non
non ilmiah, skripsi, puisi kayak artikel kayak dan sebagainya. Jadi seperti itu. Seandainya nggak dihargai sebagai guru harus punya artikel ilmiah. Kalau mau sertifikasi guru, ya itu terpaksa buatnya. Itu pun nge-google, itu pun diedit. Apalagi sekarang ada Turnitin tuh. Wah, itu banyak sebagian dosen dan guru yang kepikiran masalah itu. Karena kalau terdeteksi plagiarisme, wah itu bukan main tuh. Sulitnya gimana? Ujung-ujungnya apa? Minta bantuan honorer. Untuk apa? Untuk menyelesaikan itu. Ketika sudah selesai, penelitian sudah ada dan syarat administratifnya sudah terpenuhi, maka ya kembali lagi santai-santai aja dulu. Toh saya walaupun seperti ini sudah digaji kok. Nanti di kemudian hari saya juga akan dapat pensiunan kok. Jadi seandainya tidak ada hubungan antara pendapatan dengan karya ilmiahnya, mungkin nggak ada yang meneliti guru sama dosen itu. Karena kan jujur aja, nggak usah kita pungkiri, ketika kita meneliti kemudian dapat feedback pendapatan, ya semakin rajin meneliti. Seandainya nggak ada seperti itu, ngapain meneliti? Nah, ini paradigma yang salah. Jadi guru-guru semacam itu tentunya banyak yang berstatus sebagai ASN ataupun PNS. Sekali lagi saya tidak mengatakan semua, tapi rata-rata seperti itu. Kasihan sekali kalau misalkan tenaga honorer dimintai bantuan, tolong diprintkan ya, tolong nanti dibantu ya, tolong nanti bantu saya ya, tolong saya dibuat media pembelajaran ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hal-hal semacam itu masih sering ditemui di sekolah-sekolah di Indonesia itu, apalagi yang ada di pelosok-pelosok. Di perkotaan saja masih seperti itu. Sehingga conclusion atau ringkasan dari video ini adalah ya banyak sekali guru honorer yang setidaknya dia dalam tanda kutip masih lebih produktif ketimbang guru PNS yang tentunya bermalas-malasan sekedar main HP, tiktokan, belanja. Kita sering menemukan kan guru honorer itu bawa tas ransel besar lengkap dengan laptop, lengkap dengan media pembelajarannya. Kalau guru PNS apa yang mereka bawa? Tas kecil, kadang tas selempang itu cuman isinya HP, habis itu isinya kosmetik. Kalau perempuan setelah nanti di kantor ya belanja online itu, belanja online. Kalau guru honorer apa yang mereka lakukan? Buat media pembelajaran ya, sebagus mungkin, bantu akreditasi. Guru PNS-nya apa? Numpang ke mereka, minta bantuan lagi-lagi. Sehingga siapa yang lebih produktif? Anda sendiri yang menentukan. Mudah-mudahan pendidikan di Indonesia khususnya PNS ini menjadi bahan renungan dan pertimbangan untuk kita semua agar lebih produktif dan lebih mengabdi lagi kepada negara dengan bukti yang nyata. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah dan menyinggung. Silakan dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.